lu punya proses nih, terus datang satu Hah? pemain superstar gitu, semua proses Ya, lu dikesampingkan dulu dan lu di-expect untuk deliver menang terus gitu dengan adanya pemain 36 Ronaldo. tahun ini gitu. Welcome back at Set Piece Football Podcast. Bersama gua Reza, malam ini kita khusus akan membahas mengenai pertandingan EPL yang baru saja berlangsung, teman-teman Set Piecer, yaitu antara Manchester United melawan Everton. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial, kawan gua seorang penggila bola dan pastinya Mancunian. Kita sambut Bung Dani. Ya, halo Za. Gimana Dan? Sehat-sehat ya? Sehat Za, lu juga ya? Iya ya, tapi kayaknya imun agak kurang sedikit tadi setelah selesai nonton MU Everton. Kalau feeling gue. Enggak sih, itu biasa buat kita Za. Ya, sport jantung kan. Sport jantung. Ya baik buat kardio sih itu. Tiap kali line up keluar itu ya kardio kita mulai kan. Wow, ini kalau bicara sama orang kesehatan ya. Ada, tapi gue pengen lihat tadi pertama kali waktu formasi line up ya, starting line up MU itu tampil tanpa Pogba, Sancho, Ronaldo, kayaknya perlu istirahat ya sehabis main di Champions League kemarin. Nah, ya, gimana lo melihat starting line up yang diturunkan melawan Everton ini, Dan? Ya, semua kan pasti terkejut ya, soalnya Pogba, Ronaldo, Sancho nggak ada. Cuman kita lihat mereka baru main Rabu malam. Kemis, istirahat semalam, Jumat latihan, Sabtu ya oke sih. Gue yakin Ole pasti mikirnya mereka takut burn out ya pemainnya. Apalagi Ronaldo udah nggak semuda dulu lagi kan. Jadi dia istirahatin beberapa pemainnya. Dan lagi-lagi nggak terkejut ya, Maxos dan Fred masih main juga kan. Sepak bola modern ya, semua itu pakai statistik diukur gitu. Ini yang jadi kalau sebenarnya. Fred main, persentase MU menang itu dia hampir 90%. Lagi. Cuma ya Fred ada, jadi gini, itu di sepak bola kan sekarang sepak bola modern ya, semua itu pakai statistik diukur gitu. Jadi kalau Fred main, persentase MU menang itu dia hampir 90%. Dan kemarin beberapa hari lalu, beberapa hari lalu gue baca di Manchester Evening News bahwa keputusan Ole selalu menurunkan Maxwell sama Fred itu ada statistiknya. Jadi dua itu disebut balance. Oke. Ya. Iya. Jadi walaupun jelek tapi menang gitu ya. Ya, jadi gini, McTominay itu punya fisik, jadi dia bisa ngeredam terus mobilitas. Fred itu sama, dia gesit segala macam, cuman kalah di fisik. Jadi dua-duanya balance. Nah, kalau kombinasi yang seimbang ya. Betul. Kalau Ole mainin ini dua, dia yakin bahwa lini tengah itu aman, cuman akan lack of creativity. That's why dua orang ini kelemahannya di depan gawang pasti udah pasti nggak peluang, umpan segala macam itu kita nggak akan menemukan dari mereka sih. Iya. Oh, gue baru tahu deh ya. Dan apa namanya? Tadi kalau kita lihat jalannya pertandingan di babak 1 ya, gue lihat MU kan dominasi banget tuh. Kalau nggak salah posisinya 68-32. Nah, kita lihat di MU hanya dapat beberapa peluang sebenarnya ya. Di menit ke-20 nih ada peluangnya Cavani kalau gue nggak salah. Ya, umpannya Shaw ya itu ya. Iya, umpan Shaw dari sisi kiri disundul Cavani. Sorry, itu tadi Fred ya, benar. Tapi Pickford ya, Fred ya. Di sudul masih ditepis sama Pickford ya. Kemudian itulah peluang terbaik MU menurut gua di babak 1. Kemudian di Everton sendiri karena memang jarang menyerang ya, mengandalkan counter attack, ada di menit 32 kalau nggak salah ada tendangannya Gray ya yang masih bisa ditepis De Gea ya. Yang belakangan ini De Gea memang penampilannya lagi naik ya, Dan ya. Yoi, redemption lah buat dia.
Iya, 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 redemption. Nah, apa namanya, babak satu menurut gue berjalan biasa-biasa aja ya, biasa-biasa aja. Artinya dari sisi permainan, dari sisi peluang nggak ada yang spesial. Nah, kalau kita lihat di babak kedua ya, babak kedua ternyata diganti semua nih Dan ya, masuk semua ya. Ronaldo, Pogba, Sancho ya, masuk semua. Nah, menurut lu kenapa Ole nggak sabar tuh masukin mereka di babak kedua? Oke, sebelumnya gue balik ke babak satu ya. Menurut gue sih gue agak nggak setuju sama lu ya, karena ketika yang main itu line up sekarang itu lebih fluid, maksudnya aliran bolanya lebih lancar. Bisa dua hal sih. Si Everton pressingnya nggak low kayak si West Ham kemarin. Jadi dia mainnya dari behind garis tengah ya. Sama bola-bolanya lancar, memang ngalir dari tengah ke Bruno terus ke sayap juga lancar. Waktu lawan West Ham kita kan pressingnya very very low ya, nggak ngalir. Terus ketemunya Maxos juga sama, nggak ada kreativitas. Tapi beda sih, lebih fluid sih. Yang menurut gua penampilan babak satu itu lebih baik. Cuman babak kedua mungkin karena apa ya? Gini, semenjak kedatangan Ronaldo tuh beban pasti adalah lo kudu menang terus tiap game. Iya. Either dia kudu main, either dia kudu main terus atau dia kudu main terus dan ngegolin gitu. Jadi ya mau nggak mau kayaknya ya udahlah masuk aja. Padahal lagi menurut gua tanpa mereka bertiga masih bisa handle itu. Iya, masih bisa handle kalau untuk sekelas Everton ya. Everton tanpa pemain kunci ya. Kan ada banyak Dominic Calvert-Lewin ya. Iya. Nah, Oke, jadi menurut lo penampilan di babak satu sebenarnya oke ya? Lebih lancar sih ngalirnya ya. Jadi lancar, betul, karena pressingnya nggak serendah yang West Ham kemarin. Terus Cavani pas main di situ sama si Martial udah balik ke posisi awal dia kan. Iya kan. Nah, tapi Martial maksud gue bukan kalau gue nggak tahu kalau menurut gue Martial ini belum pemuda yang diharapkan jadi luar biasa ya. Waktu itu kan didatengin MU cukup mahal kalau gue nggak salah ya. Tapi seiring waktu berjalan ya so-so aja sih menurut gue ya. Dan gimana? Ya sampai waktu itu chance-nya kan 50 million drain out. Buat beli dia 50 million drain out, terus Spurs nggak kasih kesempatan. Tapi ternyata dia ngegolin. Jadi dia memang punya masanya. Gue masih ingat waktu dia ngegolin lawan Liverpool gitu kan. Skrtel atau siapa waktu itu backnya. Cuman lagi turun lah, istilahnya lagi turun. Dan gue nggak ngerti kenapa pemain-pemain yang dibeli MU itu pengen banget main di line up ya. Jadi gini, kayak Van de Beek sekarang dicadangin, katanya digoreng media massa beberapa pihak, buang permen karet aja marah katanya kan. Sama Martial pun kan udah lama nih dia dicadangin gitu. Jadi tergantung dari si pemain sendiri sih. Begitu dia dapat kesempatan dia manfaatin apa enggak gitu kan. Dan beberapa kesempatan mungkin kayak waktu di Carabao Cup dia dikasih kesempatan kayak yang malas-malasan gitu. Tapi yang sekarang dia bisa ngegolin juga. Ya balik ke orangnya sih. Karena ya lu bisa bayangin kalau main di klub segede MU, lu harus nunggu giliran. Even sekelas Van de Beek itu sekarang bukan pilihan kedua kan. Bisa ketiga atau keempat gitu. Yes. Artinya setiap kali lu diturunin, lu harus ngasih best effort lu gitu ya untuk United ya. Ya, betul. Iya. Nah, tadi dan selepas babak pertama ya, kita tahu di menit 65 itu Everton mengejutkan dengan serangan balik ya. Kita lihat golnya Doucouré gue lihat ya, itu umpan manis ke Townsend dan penyelesaiannya juga bagus ke pojok kanan bawah De Gea ya. Nah, ini golnya nih ya, lewat serangan counter attack ya. Kayaknya memang ini yang dibangun oleh taktik 4-4-1 satunya Rafa ya. Nah, gue lihat. Nah, gimana lu sendiri melihat balasan dari Everton ini, Bro? Ya, ini memang PR-nya MU ya. Kita beberapa kali kebobolan lewat counter attack. Plus yang tadi gue bilang di awal,
Lagi-lagi Fred itu nggak punya body. Lo lihat sebelum bolanya itu dia kan coba adu body sama siapa, Gray atau siapa nggak kalau nggak salah. Itu kalah dan bolanya jadi kalah ya. Yes. Ya, that's why bola langsung bisa dioper. Tapi yang gue sayangkan kenapa Shaw ikut ngejar ke sono gitu. Kenapa dia nggak jaga yang di tengah? Ya, dan Varane pun terlalu telat untuk mundur, jadi dia cuma bisa liatin dari belakang aja. Varane agak jauh ya kayaknya ya. Iya. Varane agak jauh. Yang satu-satunya harusnya Shaw nggak jaga di tengah, kenapa dia ikut ngejar pemberi bola? Padahal udah ada Lindelof di situ kan. Yes. Dan selebrasinya Andreas Townsend tadi gue lihat seakan-akan ejek Ronaldo ya. Ya, kita dapat ejekan tuh 2 kali, waktu itu Emi Martinez sama sekarang si Townsend itu. Si Townsend ya, selebrasinya yang nyerupain Ronaldo ya. Siu. Apa? Siu ya. Nah, dan setelah Pogba, Sancho, Ronaldo duluan ya masuk ya, habis itu disusul Pogba masuk di babak kedua. Ada beberapa peluang sebenarnya ya. Ronaldo juga sempat bikin peluang, gue ingat tendangan kaki kirinya masih lebar. Kemudian ada akselerasi Sancho ya, sayang tendangan Pogba. Nah, ini salah satu peluang ya di babak kedua, akselerasinya Sancho nih. Nah, di umpan passing ke Pogba. Ke Ronaldo ya. Nah, ini tendangan kaki kiri. Nah, jadi ada beberapa peluang kita lihat, dan yang paling gemes sebenarnya di menit-menit akhir tuh ya, lewat corner pertamanya Everton. Ini ada peluang juga. Nah, di di 10 menit terakhir itu gue ingat ada peluangnya Everton dari corner pertama mereka sepanjang pertandingan ya. Jadi baru di menit ke-84 itu mereka dapat corner, dan gue lihat sempat gol melalui Yerry Mina ya, udah selebrasi segala macam, tapi melalui tinjauan VAR akhirnya gol dianulir gitu ya. Tapi sebenarnya ini kalau gue lihat ini semacam reminder nih buat United, ya kan? Lu bisa kalah gitu, lu bisa kalah kalau lu tetap keep playing like this gitu ya. Siapapun bisa ngalahin lu, termasuk Everton yang hanya ngandelin serangan balik. Gimana menurut lu, bro? Ya, semenjak Sancho masuk dan beberapa game belakangan, Sancho memang mulai menunjukin bahwa waktu dia bermain di Dortmund ya, gocekan-gocekannya, umpan-umpannya. Dan sebenarnya itu yang kita butuhin, kayak waktu dulu ada Beckham, dia selalu siap cross, terus di tengah udah ada Andy Cole, Dwight Yorke segala macam. Sebenarnya ini yang diharapin kan, dengan ada Ronaldo tengah, sayapnya jalan lah istilahnya gitu. Cuman ya betul PR-nya memang mental ya, Za. Habis ketinggalan itu mental somehow drop, terus kita nafsu ngejar ketertinggalan, and hilang fokus semua. Untung tadi offside sih memang. Iya, tapi lo sempat deg-degan juga kan, iya kan? Iya, tapi ya kita udah biasa lah, udah kalah lah. Cuman somehow all in all out, ya mau gimana nggak? Ya kita percayain aja sama pelatih sekarang sih. Iya. Nah, dengan hasil ini sementara kan MU ada di posisi 2 ya, Everton di 3, tapi memang karena yang lain belum main ya, termasuk Liverpool, Manchester City ya. Nah, dan ini jujur nih ya, gue pengen nanya lo kalau lo ngelihat beberapa game MU dari akhir musim lalu sampai sekarang, itu lo sendiri sebagai Mancunian tuh masih percaya gak sih sama Ole? Ini pertanyaan heart to heart gue nih. Kalau gue sih either all in or out ya, cuman percayain kalau ada pihak yang garis keras, misalnya dia bilang proses, ya memang benar ada proses, cuman gini, Ole itu punya master plan lah, ya master plan-nya dia tuh nge-build MU kayak Sir Alex dengan promote beberapa dari reserve atau U21-nya. Kita punya Tenen Mengi, terus punya Hannibal, terus Greenwood yang sekarang udah duluan kan. Greenwood luar biasa sekarang ya, Greenwood ya. Dia pengen ngebentuk another 92 ya. Terus, tapi somehow master plan itu sedikit disrupt waktu kita beli Ronaldo. Ya. Jadi ibaratnya semua perhatian ke Ronaldo ya. Ya, lu punya proses nih, terus datang satu pemain superstar gitu. Semua proses lu dikesampingkan dulu dan lu di-expect untuk deliver
menang terus gitu dengan adanya pemain 36 Ronaldo. tahun ini gitu, ya kan? Iya. Cuman banyak hal sih yang bikin gue yakin sama Ole karena waktu dulu dia dikasih modal cuman punya Fred, McTominay, Andre Pereira dan segala macam dia bisa. Sejelek-jeleknya tim squad kita dia bisa. Udah berapa tahun sih Ole? Lebih ya 3 tahun ya? Ya, lebih tiga lebih tahun, lebih dari 3 tahun. Oke. Ya. So lu masih believe ya sama Ole ya? Masih sih, karena dia dapat dukungan dari board ya. Setahu gue boardnya MU sebenarnya nggak sabaran juga kan. Even Van Gaal sama Jose dikasih trofi pun langsung di-sack ya. Tapi MU masih aman aja sih. Iya. Mungkin karena salah satunya faktor Ole sebagai pemain MU ya dulu ya, gitu kan. Akhirnya sekarang banyak dibahas bahwa lu harus subjektif lah lihat Ole sebagai legend pemain MU yang nyetak gol ke gawang Bayern sama Ole sebagai manajer gitu. Banyak yang mempertanyakan apakah lu akan membiarkan Ole melatih sampai saat ini kalau dia nggak ngegolin waktu lawan Bayern gitu kan? Ya kan? Iya. Karena kalau gue pribadi, gue ngelihat di pertandingan tadi aja ya dengan materinya Everton plus materinya MU, pasti materinya MU lebih bagus gitu ya. Kalau gue secara pribadi ngelihat kalah kelas sama Rafa Benitez gitu ya. Apa yang ditunjukkan oleh tadi. Oke, tapi artinya gini, memang ya ada Ole out, Ole stay. Tapi lo sendiri masih believe ya bahwa Ole ini akan membangkitkan kembali Class of 92 ya, bisa menciptakan kembali Class of 92 ya. Ya, dia bakal butuh adaptasi dan ekspektasinya fans yang, tapi gini Cak, 75.000 orang di Old Trafford itu tiap MU main selalu nyanyi Ole ya, Ole on the wheel segala macam gitu. Berarti mayoritas pun yang hadir di sana masih percaya sama dia, gitu ya. Jadi board percaya, mayoritas fan percaya. Jadi ya why should not we gitu, kita kenapa juga percaya. Asik, yoi. Oke. Bro Dani, thank you banget nih, kita udah ditemenin, udah ditemenin sama lo sama-sama untuk review pertandingan MU sama Everton dan nextnya MU seperti apa. Banyak dapat insight kita dari lo sebagai seorang Red Devils. Thank you banget ya bro, waktunya sekali lagi. Sama-sama gue. Terima kasih. Gue boleh deh ngucapin Go Man United. Go MU, GGMU. Ya. Yo, thank you bro. Thank you, Sa. Thank you. Oke, Set Pizer, demikian bincang-bincang kita dengan Bung Dani, pendukung Man United, mengenai pertandingan MU melawan Everton malam ini dan bagaimana MU ke depannya. Oke, jangan lupa teman-teman kasih komen, kritik atau saran dan mampir ke channel kita di Setpiece. Nantikan konten-konten dan pembahasan kita yang lebih menarik ke depan. Tetap sehat, Setpiece!